Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Betami Putri. Saya dari Fakultas Humaniora jurusan Bahasa dan Sastra Arab dari kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas Islam dan Budaya dengan judul Peran Agama bagi Masyarakat. Di negara kita Indonesia ini terdapat banyak sekali agama yang dianut oleh masing-masing individu atau masyarakat Indonesia. Antaranya agama Islam, agama Konghucu, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, dan masih banyak lagi. Khususnya Indonesia menjadi salah satu negara Islam yang paling terbesar di dunia. Meskipun Indonesia berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, tetapi masyarakat Indonesia bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Karena mengapa? Karena dalam agama diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain meskipun berbeda agama dan berbeda budaya. Peranan agama di sini memiliki arti atau maksud dalam menciptakan perdamaian dan konflik di tengah masyarakat, namun tidak dipungkiri bahwa umat pemeluk yang berperan aktif dalam menciptakan perdamaian di dunia. Agama menjadi pedoman serta norma-norma dengan memberikan ajaran mengenai perbuatan yang baik dan jahat serta tindakan yang dilarang. Agama juga mempunyai peranan penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Ia mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok yang berbagai cara. Adapun peran agama bagi masyarakat antara lain: 1. Agama memberikan kedalaman mental. Yang kedua, agama menanamkan kebijakan-kebijakan sosial. Yang ketiga, agama meningkatkan solidaritas sosial. Yang keempat, agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial. Yang kelima, agama memberikan rekreasi kepada manusia. Yang keenam, agama berfungsi memperkuat rasa percaya diri. Yang ketujuh, agama juga mempunyai pengaruh kepada ekonomi serta sistem politik. Adapun pengaruh agama dalam kehidupan individu adalah memberikan kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindung, rasa sukses, dan rasa puas. Perasaan positif ini berlanjut akan menjadi pendorong untuk berbuat. Agama dalam kehidupan individu selain menjadi motivasi dan nilai etik, juga merupakan harapan. Dalam peran agama bagi masyarakat juga memiliki nilai-nilai luhur yang menyeru kepada prinsip kebaikan seperti keadilan, kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong. Dalam proses kehidupan yang dijalani manusia, agama sangat mendukung tindakan kebaikan. Jadi, agama itu sangat penting untuk dijadikan sebagai pendorong dalam bermasyarakat. Di sini juga dijelaskan oleh Michel Mayer dalam Rousseau 1986 berpendapat bahwa agama adalah sekumpulan kepercayaan dan pengajaran yang mengarahkan tingkah laku kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap sesama manusia dan diri sendiri, yang mengajarkan kepada tingkah laku kita seperti kepada Allah, terhadap sesama manusia, dan terhadap diri kita sendiri. Agama sangat mendorong pemeluknya untuk berperilaku baik dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, serta berusaha memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Adapun peran agama dalam masyarakat yang dicetuskan oleh Michel Mayer, yang pertama adalah agama sebagai motivator atau pendorong. Agama memberikan dorongan batin atau motif akhlak dan moral manusia yang mendasari dan melandasi cita-cita dan perbuatan manusia dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan, termasuk dalam usaha pembangunan. Dan yang kedua, agama sebagai kreator atau pencipta dan inovator atau pembaru, memberikan semangat dorongan bekerja kreatif, mempunyai kemampuan untuk mencipta dan produktif. Di sini produktif mempunyai arti banyak menghasilkan dengan penuh
dedikasi dan pengabdian untuk membangun kehidupan dunia yang lebih baik dan kehidupan akhirat yang baik. Yang ketiga, agama sebagai integratas menyatu padukan, baik individual maupun sosial, dalam arti bahwa agama mengintegrasikan dan menyerasikan segenap aktivitas manusia, baik sebagai perseorangan maupun anggota masyarakat, yaitu integrasi dan keserasian sebagai insan yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai makhluk sosial. Yang keempat, agama sebagai sumber inspirasi atau ilham. Budaya bangsa Indonesia menghasilkan hasil budaya fisik berupa cara pakaian yang sopan dan indah. Yang kedua, gaya arsitektur dan lain-lain, serta hasil budaya non-fisik seperti seni budaya yang menafsirkan agama kehidupan beragama yang jauh dari syirik dan musyrik. Yang kelima, agama sebagai sublimator atau memperindah agama, menyandukan dan menguduskan segala perbuatan manusia, sehingga perbuatan manusia bukan hanya yang bersifat keagamaan saja, tetapi segala perbuatan dijalankan dengan ikhlas untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Manusia juga membutuhkan fisik dan non-fisik. Adapun contoh dari kebutuhan fisik adalah pakaian, makanan, tempat, dan lain-lain. Yang kedua, contoh dari kebutuhan non-fisik adalah keamanan, kebersamaan, kemenangan, dan pertemanan. Dalam psikologi itu dijelaskan bahwa individu itu memiliki karakter atau ciri untuk memuaskan keinginannya. Jika dalam memenuhi kebutuhannya, terkadang seorang individu itu memikirkan apapun sampai menjadi stres, hanya ingin menuruti yang dia inginkan atau yang dia capai. Maka di dalam agama dijelaskan bahwa di alam semesta yang diciptakan Tuhan atas kekuasaannya ada hal-hal yang tidak dapat dicapai dan dijangkau oleh manusia beserta kekurangan yang dimilikinya. Oleh karena itu, marilah kita beragama tidak hanya sebagai simbolis atau hanya sekedar mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi, kita harus memahami konteks dalam beragama itu sendiri. Karena setiap agama itu memiliki kebaikan sendiri dan mengantarkan seseorang menuju kebaikan. Dan bagaimana caranya agar kita dapat memahami konteks dalam beragama, yaitu dengan belajar dan ilmu. Dengan ilmu kita akan mengetahui dan dapat membedakan antara yang baik dan mana yang benar. Dan dengan belajar kita itu menjauhkan diri dari kebodohan. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa agama dalam peran masyarakat itu sangat penting dan dibutuhkan. Karena jika tidak ada agama dan kita tidak mempelajari, maka kita tidak akan tahu apa yang salah dan mana yang benar bagi masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.